Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku. Semoga kalian semua lagi dalam kondisi terbaik dan tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini kita tuh bakal ngebahas materi yang sebenarnya penting banget buat dipahami, bukan cuma buat mahasiswa akuntansi aja, tapi juga buat siapapun yang tertarik dengan bisnis atau pengelolaan keuangan. Nah, materi kita kali ini adalah laporan keuangan, arus kas, dan perpajakan. Mungkin terdengar formal ya, dan bikin ngantuk kali ya kalau sekilas gitu kan. Tapi tenang aja, aku bakal bawain dengan bahasa yang santai, pelan-pelan biar kalian tuh enak gitu ngikutinnya. Nah, anggap aja kayak lagi dengerin cerita Omara gitu. Tapi itu cerita tentang dunia keuangan. Bedanya kan. Nah, kalau gitu tanpa nunda lagi, yuk langsung masuk ke pembahasannya. Oke, jadi teman-teman, laporan keuangan itu adalah alat utama perusahaan untuk nunjukin kondisi dan kinerjanya. Ibarat manusia punya rekam medis, nah kalau perusahaan punya laporan keuangan. Dan dari laporan keuangan itu kita bisa tahu perusahaannya tuh lagi sehat atau enggak, berapa banyak uang keluar dan masuknya, apakah perusahaan bisa bayar utang, seberapa efisien perusahaan mengelola sumber dayanya, dan gimana prospek perusahaan ke depannya. Nah, menurut Brigham dan Houston, laporan keuangan itu jadi sarana komunikasi antara manajemen dan pihak luar. Jadi bukan cuma internal aja yang pakai, tapi investor, kreditor, pemerintah, bahkan masyarakat. Makanya laporan keuangan itu harus disusun dengan standar yang jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang kedua ini jenis-jenis laporan keuangan. Nah, jadi yang pertama itu ada laporan laba rugi. Laporan ini menjelaskan perjalanan keuangan dalam satu periode, misalnya dalam 1 bulan, 1 kuartal, atau 1 tahun. Nah, di dalamnya ada pendapatan, uang masuk dari penjualannya, HPP atau harga pokok penjualan, biaya langsungnya, kemudian ada laba kotor, biaya operasional, laba sebelum pajak, laba bersih. Nah, biaya operasional tadi itu ada dari gaji, sewa, listrik, dan administrasi gitu kan. Nah, kemudian jadi perusahaan bisa tahu, oh ternyata biaya operasional kita kebesaran nih, atau penjualan kita naik tapi biaya produksi juga naik gitu kan. Nah, ini tuh penting banget buat rencana bisnis ke depannya. Kemudian yang kedua yaitu neraca. Neraca itu fotografinya perusahaan di satu titik waktu. Nah, ada 3 elemen utama dalam neraca ini, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset yaitu semua yang dimiliki perusahaan, termasuk aset lancar, yaitu kas, persediaan, dan piutang. Kemudian aset tetapnya yaitu bangunan, tanah, dan mesin. Nah, kemudian yang aset tak berwujud yaitu hak cipta dan merek dagang. Nah, kemudian kewajiban yaitu semua yang harus dibayar perusahaan, misalnya tuh utang bank, utang usaha, beban yang masih harus dibayar. Nah, kemudian ekuitas yaitu hak milik perusahaan. Nah, pentingnya neraca ini karena dari sini tuh kita bisa lihat apakah perusahaan itu dibangun dari modal sendiri atau mengandalkan banyak utang. Jika asetnya besar tapi 70% dari utang, ya itu harus jadi alarm dong. Nah, kemudian laporan arus kas yang ketiga ini. Nah, ini yang sering banget jadi sorotan karena ada perusahaan di laporan laba rugi kelihatannya untung besar tapi utangnya nggak ada. Nah, kenapa? Karena pendapatannya masih berupa piutang alias uang belum diterima gitu. Nah, arus kas ini ada 3 aktivitas utamanya, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.
aktivitas operasi ini arus kas dari transaksi sehari-hari perusahaan. Nah, misalnya penerimaan dari pelanggan, pembayaran gaji, dan pembelian bahan baku. Nah, kalau aktivitas dari investasi ini yaitu arus kas untuk aset jangka panjangnya, misalnya beli mesin baru, beli kendaraan, jual peralatan yang lama. Kemudian yang dari aktivitas pendanaan ini terkait modal dan utang, yaitu ambil pinjaman, bayar pinjaman, terbitkan saham, dan bayar dividen. Nah, dari laporan ini baru bisa dilihat nyatanya perusahaan ini tuh sebenarnya punya uang cukup gak sih gitu. Nah, kemudian yang keempat ini laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan ini sering dianggap kecil, tapi sebenarnya penting. Kenapa? Ya karena dari sini kita bisa tahu kalau perusahaan punya laba, ekuitasnya naik. Nah, kalau perusahaan punya rugi, ekuitasnya jelas turun dong. Nah, kemudian kalau pemilik nambah modal, otomatis ekuitasnya naik lagi. Tapi kalau perusahaannya bagi dividen, ekuitasnya berkurang. Jadi laporan ini menunjukkan perjalanan modal pemilik. Nah, kemudian fungsi dan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan itu membantu yang pertama investor. Nah, mereka mau tahu perusahaan ini layak diinvestasikan atau enggak gitu kan. Kalau pendapatannya stagnan terus, misalnya mereka mungkin cari perusahaan lain gitu kan. Kemudian yang kedua kreditor. Nah, bank butuh tahu perusahaan bisa bayar utangnya atau enggak gitu kan. Kalau arus kas operasi negatif terus, ya itu bahaya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu manajemen untuk merencanakan strategi bisnis, menekan biaya, dan meningkatkan efisiensi. Nah, kemudian yang keempat pemerintah. Nah, dari sini pemerintah tuh bisa menentukan pajak yang harus dibayar perusahaan tuh. Nah, jadi sebenarnya semua pihak itu pakai laporan keuangan, tapi ya sesuai kebutuhannya. Kemudian sekarang kita bahas lebih dalam kenapa arus kas sering dianggap lebih penting daripada laba. Contohnya ada perusahaan A dan B. Nah, perusahaan A labanya 1 miliar, tapi semua pendapatannya berupa piutang. Sedangkan perusahaan B labanya cuma 200 juta, tapi semua kasnya masuk. Kalau tiba-tiba perusahaan harus bayar gaji, listrik, sewa, atau utang, perusahaan yang punya kas lah yang selamat gitu kan. Nah, makanya arus kas itu disebut sebagai lifeblood atau darah kehidupan perusahaan. Nah, kemudian pajak dalam keuangan. Nah, pajak adalah kewajiban yang gak bisa dihindari, tapi perusahaan harus bisa mengelolanya dengan baik. Kemudian pajak bisa mempengaruhi laba bersih, arus kas keluar, struktur modal perusahaan, dan keputusan investasi. Jadi ada hal yang penting yang harus dipahami. Laba akuntansi atau kurang lebih laba kena pajak ini sering beda karena peraturan pajak punya ketentuan sendiri. Ada biaya yang boleh dikurangkan dan ada yang tidak. Kemudian ada penyusutan menurut pajak dan akuntansi bisa beda. Nah, kemudian hubungan laporan keuangan, arus kas, dan pajak. Hubungannya bisa dibilang seperti rantai, yaitu yang pertama pendapatan naik, maka labanya naik. Yang kedua laba naik, maka pajaknya naik. Yang ketiga kalau pajak naik, maka kasnya berkurang. Nah, kemudian kalau kasnya berkurang, maka beban perusahaan meningkat tuh. Nah, kalau kas kurang, perusahaan cari pendanaan. Nah, kalau pendanaan bisa menambah utang menambah beban bunga. Nah, bunga bisa pengurang pajak. Nah, pajak turun, kas meningkat lagi, siklus terus berputar seperti itu. Nah, jadi 3 hal ini gak bisa dipisah. Manajer keuangan harus melihat ketiganya sekaligus, gak boleh salah satu gitu kan.
Nah, laporan keuangan itu juga membantu perusahaan untuk mengevaluasi divisi mana yang perlu ditingkatkan, menilai penggunaan aset apakah sudah optimal, mengatur strategi efisiensi biaya, menentukan langkah ekspansi, menetapkan anggaran, monitor pertumbuhan dan produktivitas. Bahkan kalau ada masalah dalam perusahaan, pertama kali yang dilihat biasanya tuh laporan keuangannya. Nah, baik teman-teman, itu tadi pembahasan super lengkap tentang laporan keuangan, arus kas, dan perpajakan. Semoga dengan penjelasan yang panjang ini, kalian bisa lebih paham dan bisa ikuti alurnya tanpa merasa terbebani. Nah, materi ini mungkin terlihat berat ya, tapi kalau kita pecah satu persatu, sebenarnya konsepnya tuh sangat logis dan masuk akal. Dan aku harap penjelasan versi santai ini bisa bikin kalian lebih mudah mengerti gitu kan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Kalau ada bagian yang mau ditambah lagi atau kalian butuh ringkasan uh, atau versi baru untuk latihan, tinggal bilang aja ya. Nah, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Bye bye.